Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kesembuhan bagi orang yang hampir mati. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 50-51. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga sampai 11, Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana hayatnya memenuhi 9 macam keperluan orang. Dan hayatnya juga sanggup menyelesaikan berbagai macam keperluan orang yang berbeda-beda itu. Dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 43-54, kita melihat seorang putra, seorang pegawai istana yang hampir mati. Ini menyatakan bahwa orang yang hampir mati sangat memerlukan kesembuhan. Pegawai istana itu meminta Tuhan datang untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi Tuhan Yesus hanya mengucapkan sepatah kata, dan anak laki-laki itu segera sembuh. Ayat 50 berkata, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Kemudian dalam ayat 51-53, pegawai istana itu percaya kepada perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ketika ia mendengar dari hamba-hambanya bahwa anaknya hidup, ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Tuhan. Haleluya untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, firman-Nya memberi hidup, firman-Nya memberi hayat. Firman pemberi hayat ini bukan hanya huruf-huruf yang mati, melainkan firman yang adalah roh itu. Tuhan hanya mengucapkan firman pemberi hayat, dan anak laki-laki yang hampir mati itu disembuhkan oleh perkataan Tuhan. Hari ini, saudara-saudara, Tuhan masih tetap menyampaikan firman-Nya yang menyembuhkan. Ketika orang-orang yang hampir mati melalui iman menerima firman yang memberi hayat ini, mereka mendapatkan penyembuhan hayat. Saat firman pemberi hayat itu ditransfusikan ke dalam kita, tak peduli kita sadar atau tidak, keadaan kita tidak akan tetap sama. Firman pemberi hayat itu menyebabkan perubahan yang real, penyembuhan yang sejati dalam kehidupan kita. Orang-orang yang hampir mati itu melalui iman menerima firman dan disembuhkan oleh hayat yang terkandung di dalam firman. Dalam prinsipnya, ini adalah mengubah maut yang ada di dalam kita menjadi hidup, menjadi hayat. Kekuatan maut yang mematikan itu dikalahkan oleh hayat. Puji syukur kepada Tuhan atas hayat-Nya yang menyembuhkan, dan atas firman pemberi hayat yang menyembuhkan segala penyakit kita. Maut ini bersumber pada pohon pengetahuan, sedangkan hayat ini bersumber pada pohon kehidupan, bersumber pada pohon hayat. Kita dilahirkan dalam penyakit maut, tetapi firman hayat Tuhan menyembuhkan maut di dalam kita. Yang kita perlukan adalah menerima dan percaya kepada firman pemberi hayat yang menyembuhkan. Peristiwa penyembuhan terhadap anak pegawai istana itu menunjukkan bahwa kita tidak perlu berkontak dengan Tuhan secara jasmani, secara fisik. Asal kita ada firman Tuhan, sudahlah cukup, saudara-saudara. Meskipun kita tidak mengalami hadir Tuhan secara fisik, saudara-saudara, asalkan kita ada firman-Nya dan pekerjaannya, itu sudahlah cukup. Dan tidak ada yang lainnya yang lebih diperlukan lagi.
asal kita mempunyai firman Tuhan, saudara-saudara, kita pasti akan diselamatkan dan dipenuhi oleh Tuhan. Haleluya, firman-Nya cukup untuk menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Sebagai contoh, para saudari memerlukan kesembuhan atas emosinya yang tak seimbang. Mengapa para saudari mudah sekali menangis? Mungkin karena ada penyakit dalam emosinya. Karena itu memerlukan kesembuhan, hai Tuhan. Para saudara memerlukan kesembuhan dalam pikiran mereka yang tidak seimbang, dalam kemauan mereka yang keras. Mengapa para saudara demikian keras kepala atas kemauannya? Begitu rumit dalam pemikirannya. Sekali memutuskan, tidak ada sesuatu pun di bumi ini yang dapat mengubahnya. Itulah penyakit. Kita memerlukan kesembuhan dari Tuhan Sang Roh melalui firman-Nya yang memberi hidup. Yohanes pasal 6 ayat 63 berkata, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Puji Tuhan, saudara-saudara, Dia adalah Sang Penyembuh. Kita semua memerlukan kesembuhan. Kesembuhan ini adalah transformasi di dalam jiwa kita. Semakin kita disembuhkan dalam pikiran, dalam emosi, dalam tekad kita, maka semakin kita akan ditransformasi. Kita akan makin diubah serupa dengan gambar Kristus yang mulia. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 18 berkata, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji Tuhan atas kesembuhan melalui firman-Nya yang memberi hidup. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, aku mengaku Tuhan bahwa keadaan jiwaku sering tidak seimbang dan sungguh-sungguh memerlukan kesembuhan-Mu. Tuhan, hanya firman-Mu yang memberi hidup. Hanya firman-Mu yang sanggup menyembuhkan pikiran, emosi, dan tekadku. Sehingga aku dapat ditransformasi. Aku dapat diubah ke dalam gambar Kristus yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saudara-saudara, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita dengan firman-Nya yang memberi hidup. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.